mengislamkan daerah timur lah, dia berdakwah di timur. Menurut saya itu nggak masuk akal, nggak masuk Gimana akal. itu? Apalagi kalau bagian timur, bagian Kupang, uh, Adonara, apa segala macam itu yang menyampaikan Islam malah nggak ada sama sekali dari keturunan Ba'alawi atau keturunan Arab lah secara umum. Yang menyampaikan Islam di bagian timur itu adalah ulama dari Palembang. Itu namanya Sultan Mananga yang datang ke NTT nikah dengan ratu dari Sang Haji. Gitu loh. Makanya keluarga si ratu ini masuk Islam. Setelah itu Islam pun menyebar di NTT. Nggak ada sangkut pautnya sama Ba'alawi. Sama halnya juga di Palu itu. Itu orang ulama dari Minangkabau yang bernama Datuk Karamah mendakwai raja-raja di Palu masukkan Islam sampai sekarang menyebar Islam itu. Nggak ada sangkut pautnya dengan Ba'alawi ini. Mereka hanya memaksakan diri saja. Gitu loh. Apalagi sejarah Al-Khairot ya. Sejarah Al-Khairot yang saya tahu itu Al-Khairot itu nggak didirikan oleh satu Habib Al-Idris sekarang yang guru tua yang dibilang dia yang mendirikan Al-Khairot itu sebenarnya itu kalau lihat sejarah awalnya itu kan mereka rubah semua. Wah, menarik itu. Iya, mereka rubah semua itu. Yakin saya kalau seandainya Terjawan di Palu itu jujur, nggak mungkin mereka mengatakan Al-Khairot didirikan oleh guru tua. Karena sejarah Al-Khairot itu bukan hanya guru tua di dalamnya. Ada orang Yaman dari Masyekh juga yang ikut adil dalam pembangunan Al-Khairot itu. Masyayikh itu artinya non-Ba'alawi ya? Non-Ba'alawi ada. Terus dari ulama-ulama pribumi juga yang dari yang keturunan dari Minangkabau tadi yang saya ceritakan itu juga ada. Tapi nggak tahu di Google sekarang ini semua Al-Khairot mutlak yang mendirikan adalah guru tua. Itu nggak masuk akal bagi saya. Kalau di NTB apakah ada Al-Khairot, Bang Nasab? Kalau di NTB, wallah alam saya belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar ya. Tapi apakah ini karena saya kenalnya sama Bang Nasab ya, apakah di Indonesia Tengah atau Timur itu nama dan jasa guru tua itu terkenal begitu? Kalau di bagian timur, di Kupang, di daerah-daerah timur nggak ada. Pokoknya nggak ada Ba'alawi yang di sini yang maksudnya namanya itu seakan-akan dia yang paling berjuang, nggak ada. Malahan yang terkenal di timur itu, teman-teman yang terkenal di timur itu malahan tadi itu Sultan Mananga namanya. Orang dari Palembang, pribumi asli, datang berbisnis ke NTT, jatuh cinta dengan keturunan Raja Sang Haji, nikah dengan keturunan Sang Haji itu, maka si Raja Sang Haji pun ikut masuk Islam dan NTT pun sebagian NTT dari Solor segala macam itu masuk Islam. Tahu saya begitu. Ya. Baik. Jadi nggak ada sama sekali bilang bagian timur itu yang berjuang si guru tua, nggak ada. Coba datang ke timur bilang guru tua ini berjuang untuk Islam. Gimana? Nggak tahu saya kenapa. Saya bingung kenapa Ba'alawi itu mencaplok segala sesuatu itu harus Ba'alawi gitu loh. Kenapa? Ada apa dengan Ba'alawi ini? Kalau tinggal rungkat-rungkat aja sih. Nggak usah main toko-tokoan lah. Kalau kayak gitu loh. Nggak usah kalau rungkat ya udah rungkat aja. Nggak usah main toko-tokoan lagi. Apalagi sekarang di Palu itu kan ada bandara itu yang dinamakan Al-Idris juga itu kan atas nama guru tua. Itu disahkan di tahun 2013. Sedangkan yang memberi nama itu adalah 14 ya, tahun 2014. Yeah. Sedangkan yang memberi nama itu adalah Presiden Soekarno kan yang memberi nama itu. Oh, tiba-tiba dirubah. Bagaimana ceritanya? Ya, kalau menurut saya kalau bandara itu dirubah, Bandara Palu, Datuk Karama mungkin masuk akal. Karena orang pertama yang berjasa di Palu itu
yang memberikan terang menerang orang Palu adalah Datuk Karama itu. Raja loh dia kasih masuk Islam, bukan masyarakat. Rajanya dulu dipegang sama dia, baru masyarakatnya diislamkan. Bayangin itu. Atau Raja Tombolo Tutu, itu kan juga ada ya. Masa si siapa ini, si guru tua, raja-raja Palu sudah masuk Islam, sebagian masyarakat yang hebat-hebat masuk Islam, tiba-tiba dia datang menyebarkan al-khairat, taruhlah dia mengatakan dia yang menyebarkan al-khairat, walaupun itu banyak orang yang di dalam al-khairat, tapi di atas namakan dia lah ya, di Ba'alawi ini satu guru tua. Pertanyaan saya, masa orang sudah jadi muslim semua, raja-raja di Palu, masyarakat-masyarakat hebatnya sudah jadi raja, ya jadi muslim semua, tiba-tiba yang jadi pahlawan si guru tua, masuk akal nggak sih? Ya. Kalau menurut saya nggak masuk akal. Ini kalau sampai ada seperti ini di negeri kita, berarti kita termasuk orang yang durhaka terhadap pahlawan kita yang ada di Indonesia. Kita mengambil orang yang baru datang kemarin, kita lupakan orang-orang hebatnya kita di Indonesia. Jadi menurut saya itu nggak masuk akal. Jangan jadi orang yang durhaka lah, baru jadi wakil MPR, baru jadi gubernur saja, sudah sok-sokan melupakan jasa-jasanya pribumi yang mereka berjuang untuk Palu, untuk Indonesia Timur. Angkat manusia yang baru datang kemarin dari Hadramaut, lahir di Hadramaut lagi. Diakui dia punya status kewarganegaraan 2000 berapa? Ya, baru tahun kemarin. Tahun kemarin diakui warga ini kewargaan Indonesia. Baru mau diangkat jadi pahlawan. Ini otak-otaknya kemana gitu loh, sehat nggak sih? Ya. Saya kalau nggak takut ini ditangkap, saya mau bilang monyet juga sebenarnya. Tapi kan orangnya loh ya. Ya. Baik, Bang Nasab. Jangan bilang orang loh ya. Nanti di framing lagi bilang guru tua saya manggil monyet. Saya nggak ngomong loh ya. Ya. Maksudnya kalau kita melupakan sejarah-sejarah kita, orang-orang yang berjasa di negeri kita, tiba-tiba orang baru ya, termasuk kita memang punya pemikiran monyet gitu aja, maksud saya begitu. Ya. Saya nggak mengatakan satu orang. Ya. Itu dari saya teman-teman. Silakan. Ceritakan beberapa, karena tidak mungkin saya habiskan semua karena banyak sekali. Jadi teman-teman, yang pertama, apakah Ba'alawi di Yaman itu ma'ruf atau tidak? Dan pertanyaan ini saya akan tanya dan terus saya jawab sendiri. Ba'alawi di Yaman itu tidak ada namanya. Jangankan Ba'alawinya, Robiqo Alawiyahnya saja nggak ada di sana. Nggak ada di Yaman. Orang Yaman itu punya prinsip, Anda berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman. Tidak pernah saya dapati orang Yaman tunduk, jalan seperti anjing, sembah-sembah Ba'alawi, nggak pernah. Kalau mereka mengajarkan itu di Yaman, pasti mereka mati. Karena di Yaman sistemnya koboi, senjata di mana-mana, pistol di mana-mana. Jadi kalau mengatakan Ba'alawi di Yaman seakan mereka itu adalah orang-orang yang dipuja, yang ditunduk, itu bohong. Nyatanya Ba'alawi tidak memegang negara Yaman sampai detik ini. Yang memegang Yaman sampai detik ini karena tidak ada pemerintah yang sah, presidennya dibunuh, yang memegang adalah kabilah-kabilah Masyekh dari Al-Kathiri dan yang lainnya. Ba'alawi tidak masuk di dalam, menunjukkan kabilah Ba'alawi tidak diperhitungkan oleh negeri Yaman. Di Yaman saja tidak diperhitungkan, datang di Indonesia terus suruh Nusantara untuk tunduk sama mereka. Siapa Anda? Ayo orang goblok yang mau. Masih mau begitu? Di tempat mereka lahir dan mereka ceritakan fakir mukodam.
bisa naik 70 kali. Nabi saja cuma 1 kali mi'raj ke langit. Terus Abu Bakar bin Salim bisa menahan matahari, makan pisang goreng dalam kuburan, tainya jadi kubur, datangkan rantai emas dari langit. Itu saja orang Yaman tidak tunduk sama mereka. Yang lucunya bisa mendatangkan rantai emas dari langit, datang ke Nusantara, tukang dawer, minta-minta uangnya orang-orang Hindu Nusantara. Apa ini? Jadi jangan sampai kita bodoh terus. Wallahi saya tidak pernah lihat Pak Alawi ditunduki di Yaman. Kalau orang-orang thalabul ilmi yang belajar di Yaman, kalau dia jujur kepada Allah, dia jujur kepada Rasulullah SAW, dan jujur kepada orang Nusantara, pasti punya prinsip seperti saya. Sebentar, Pak Yusuf, tahan dulu emosinya. Di sini kita kan menjelang dari menunggu Pak Jenderal juga menunggu lewatnya maghrib untuk buka puasa. Di sini ada session jawab, tapi sebelumnya sebelum Mbak, ini kan ada Buya Yusuf nih, jauh-jauh dari Cinangka, pimpinan PWLS juga nanti akan memberikan penguatan dan pembekalan untuk keluarga besar PWLS. Nah, nanti ada sesi misalkan menjelang ini, sebelum nanti Abah ini memberikan pembekalan ya Pak ya, sebagai pimpinan penguatan. Kita berikan kesempatan hari ini untuk sesi pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan. Dan nanti akan dijawab misalkan dari keluarga besar PWI. Dari tim media siap udah dipersiapkan pertanyaan? Siap. Bisa seperti itu. Karena sebagian kan pemaparan sudah kemarin dari KBN sudah ada. Nah, ini ada unek-unek, mungkin ada pertanyaan yang penasaran dari keluarga kita yang di daerah untuk dipertanyakan ke Ustaz Yusuf. Silakan di media, Pak Bol Redi. Ya. Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahril Ulum dari channel TV Al Wahab, alamat Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Instruksi dari Mas Ken tadi untuk menanyakan khusus kepada Mas Yusuf yang sempat, kalau di channel saya tak beri judul itu, jujur saya reaktor dari KBN Nusantara yang sudah dijelaskan begitu panjang lebar. 2 tahun mengembara di Yaman, ini hasilnya yang barusan kita dengar sama-sama. 2 tahun mengembara di Yaman, hasilnya hari ini marah-marah sore-sore. Nah, ini dia hasilnya, marah bukan kepada kita ya, marahnya jelas kepada Pak Alwi. Kita tidak bisa tunduk kepada Pak Alwi sebagai anak bangsa pribumi Nusantara. Ya. Pertanyaannya adalah, saya sempat gini, banyak sekali saya ikuti podcastnya dengan di media TikTok ya, banyak live-nya, saya sering kali melihatnya dengan tiba-tiba dengan Mas Yusuf ini setelah sering kali pengembaraan di Yaman dan kemudian banyak juga di TikToknya itu dialog-dialog langsung di live-nya. Jujur saya kaget ketika saya mendapatkan informasi bahwa Mas Yusuf ada di Cilacap dan nanti malam Senin jadwalnya ada di Tegal gitu ya. Malam Senin ada di Tegal. Jujur, sejujur-jujurnya ya, mungkin jujur kacang hijau juga bisa, nanti sebentar lagi kita makan. Itu saya agak kepikiran dengan Habib Qori
Tengku Kori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Kori gitu ya. Tengku Kori ya. Iya. Tengku Kori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Kori. Jujur saya teringat dia, loh kenapa? Pada awalnya Tengku Kori ini, mohon maaf ini ya otokritik atau kepada apa, enggak, saya bebas lah menyebutnya. Pada awalnya Tengku Kori itu begitu berapi-api ketika membela-bela Wali Songo. Namun pada akhirnya kok kita lihat sendiri seperti itu, justru berbalik 180 derajat. Nah, pertanyaannya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Mas Yusuf yang telah mengembara di Yaman. Iya ya, gitu ya. Saya justru punya kekhawatiran Mas Yusuf. Tiba-tiba yang tadinya seorang konten kreator, kan sama dengan Tengku Kori itu konten kreator ya. Konten kreator kemudian membela-bela Wali Songo, begitu di tengah jalan, malah berbalik arah. Saya berharap tidak terjadi kepada Mas Yusuf. Nah, apakah ada di pikiran jenengan nanti akan seperti Mas Kori? Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, selama ini saya tidak punya channel YouTube. Di TikTok pun kalau ada yang sawer, saya bilang jangan sawer saya. Saya punya orang tua masih bisa memberi saya uang. Kalau Kori kan memang miskin. Saya mondor-mandir di Yaman, dari Yaman Selatan untuk mondor-mandir cari tahu tentang Pak Alawi itu ongkosnya bukan sedikit Pak. Hampir 20 juta saya habiskan buat untuk mencari tahu tentang Pak Alawi di Yaman. Dan itu tidak ada Kiai Imaduddin kasih saya 1.000 pun ataupun Kiai Abbas kasih saya dari uang pribadi saya. Saya berjuang dan niatnya saya hanya satu. Niatnya saya biar orang Nusantara aduh abah siapa diganti Ali bin Muhammad. kayak ada sekarang bisa Arif ini. kenapa orang Masya Allah. Pekalongan. Lebaran kan iya. Kenapa? Kalau Lanjut. Baik, yang lainnya bisa duduk kembali biar segera dilanjutkan. Kembali ke tempat. Alhamdulillah, ya Iqbal, ya Iqbal Kogi juga sudah pada dan juga. Tidak lupa ada Kiai Syarif dari Tegal, makin ganteng dan awet muda. Baik, sudah ditanggapi tadi pertanyaan tadi? Belum. Silakan lanjut. Maka yang lainnya duduk kembali. Jadi teman-teman semuanya, Kori itu ada banyak teman yang jadi saksi. Setelah debat sama saya malam itu, dia langsung pindah ke Balawi. Itu Kori.
Dia menuduh saya Wahabi, menuduh saya Oten, Nasrani dan yang lainnya. Ini Kiai Syarif ini ada saksinya nih. Dia ada di room. Malam itu selesai debat sama saya karena hujannya hilang, dia pindah ke Ba'alawi. Jadi Kori itu memang begitu. Habis debat dia habis hajar Gus Hasan, terus debat dengan Kang Raden Wijaya. Semuanya dihabisi terakhir ke saya. Karena memang sudah punya niat. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang sama saya ada niat lain di sini untuk membela leluhur kita, membela Wali Songo, itu tidak ada sama sekali. Saya keliling di Yaman mencari tahu tentang Ba'alawi di Tarim, Semua Normandir, itu tidak pernah ada transfer dari Indonesia. Saya pakai uang orang tua saya sendiri. Dari tempat saya sekolah untuk mondor mandir itu bukan mainnya 100.000, 200.000. Itu mainnya 500.000 kalau satu kali naik angkot. Karena di sana mainnya rial. Jadi seperti itu. Kalau Kori kan tiap hari debat untuk beli beras 3 kilo, itu saja beli beras 3 kilo masih ribut sama istrinya. Mana bisa bedakan saya dengan Kori? Saya pakai HP bagus, Pak. Harganya saja 20 juta. Wah. Saya harus sombong sama Kori. Jadi kalau saya dibilang saya datang berapi-api, saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Ba'alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti raja. Di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang wali. Nggak bisa gitu dong. Saya temu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli tiket, beli visa berangkat ke Yaman. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman, Mas Yusuf sekarang berapi-api, nanti khawatirnya dikasih uang, terus pindah. Saya sudah didatangi oleh Ba'alawi. Bukan didatangi di Indonesia, didatangi di Yaman, Pak. Kamu mau apa sekarang, Mas Yusuf? Tinggal bicara saja, ada salam dari Jakarta. Saya bilang saya nggak mau. Seperti itu. Oke. Dan Iman sangat kenal sama saya, keikhlasan saya. Mudah-mudahan beliau istiqomah percaya sama saya. Baik, poinnya sudah mendapat ya. Bagi penanya tadi, ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi, karena kita terbatas dengan waktu menjelang maghrib dan juga kita ada bekalan. Dan juga kami umumkan bahwa acara puncak nanti kita akan menyambut dari Pak Jenderal Dudung yang akan hadir nanti kira-kira jam 7. Nanti kita akan mengadakan dialog kebangsaan dengan sereh-sehan silaturahmi buka bersama eventnya. Jadi kita sama-sama menunggu beliau untuk kehadiran.